ingin tahu juga, kalaulah kuasa hukum membantah bahwa nggak ada itu pelecehan seksual, ada bukti yang menguatkan tidak bahwa Joshua tidak mungkin melakukan pelecehan seksual? Buktinya sudah kami sampaikan juga ke Polri, dalam hal ini komunikasi antara almarhum dengan keluarga dan juga dengan orang yang terdekat dengan almarhum. Ditambah lagi ada foto chat WhatsApp Ibu PC dengan adik almarhum. Nah, logikanya bagaimana ketika seseorang yang sudah diduga melakukan tindak pidana dalam hal ini asusila masih dipuji-puji dan kemudian masih menyetrika baju daripada anak daripada Pak Ibu PC dan Bapak FS gitu loh. Dan kemudian ketika pulang ke Jakarta itu masih diizinkan bersama-sama. Sekarang saya tanya ke Mbak Caca, ketika Mbak Caca dicoba seperti itu dilecehkan, apa Mbak Caca akan jijik? Misalnya saya coba colek-colek nih kan, jijik nggak ke saya? Pasti kan jijik, pasti langsung antipati kan. Tapi ini kok bisa masih bersama? Mau berlogika yang seperti apa kalau sudah seperti ini? Dan mau diarahkan ke mana? Apakah ingin mencoba untuk meloloskan dari dugaan tindak pidana pembunuhan berencana? Kalaupun misalnya ada not real action, arahan ke sana misalnya untuk meloloskan hal tersebut karena keadaan untuk membela diri, itu harus dilakukan secara seketika. Kenapa harus diskenariokan, dirancang sampai ke Jakarta dengan melibatkan berbagai anggota Polri yang lain? Dalam hal ini sudah dinyatakan obstruction of justice. Justru bukan hanya obstruction of justice dalam hal ini. Saya harapkan ini masuk pasal 55 dan 56 karena dilakukan dengan sepengetahuan mereka. Mereka sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Polisinya polisi loh ini. Jadi masyarakat kalau melihat seperti ini akan meminta perlindungan kemana ketika tidak mendapatkan keadilan dari polisi itu sendiri. Jadi tadi saya sepakat dengan perkataan Pak Susno juga yang terkait arahan ke arah tindak pidana asusila ini dengan keterangan saksi yang diterima ketika rekonstruksi misalnya. Itu merupakan nullus tesis. Mau 1000 pun itu saksi dalam pihak yang membela mereka, itu nyatanya tetap satu. Itu harus bersesuaian tadi dengan bukti alat bukti yang lain. Seperti yang tadi Pak Ahyar sampaikan, itu harus bersesuaian semuanya. Baik dari CCTV, ataupun dari visum et repertum, kemudian dari alat bukti yang lainnya tentu, atau yang mengarahkan ke arah sana gitu loh. Jangan membuat blunder dalam hal ini malah. Baik Pak Susno, meskipun memang mungkin kita kesampingkan terlebih dahulu ya rekomendasi dari Komnas HAM, tapi mungkin dari rekonstruksi yang dilakukan, kan ada memperagakan adegan yang diduga pelecehan seksual dilakukan. Sementara dari kuasa hukum sudah punya bukti banyak, nggak mungkin lah Joshua melakukan pelecehan seksual dengan kedekatan yang ternyata masih ada selama di Magelang, masih bersama dengan satu mobil perjalanan ke Jakarta, Pak Susno. Ini dalam kasus pembuktian, untuk tindak pidana pelecehan seksual, tindak pidana susila dan tindak pidana apapun juga di Indonesia, tidak ada pembuktian terbalik. Jadi jangan menanya kepada keluarga atau kepada Joshua, buktikan bahwa kamu tidak berbuat. Tidak begitu. Kalau dia memang disangka berbuat susila, buktikan. Mana buktinya? Ternyata hanya ada keterangan saksi. Itu pun ya, tidak petik. Benar apa enggak? Bohong apa enggak? Keterangan saksi 1000 orang pun itu enggak ada nilainya. Kalau hanya itu saja. Keterangan lain enggak ada. Nah ini harus dipahami oleh Komnas HAM. Bisik-bisik tetangga, jangan langsung dicatat, diumumkan. Akibatnya apa? Ini kasus ini sudah menjadi perhatian nasional. Gaduh. Termasuk juga satu poin lagi. Dia menyatakan tidak ada penganiayaan, tidak ada ini. Apa dia sudah didik?